Kali ini saya akan berbagi tips paling penting, yaitu menjaga BI checking agar tetap aman. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam kondisi yang prima ya teman-teman. Dan jangan lupa nih tetap menjaga protokol kesehatan karena kita sedang mengalami pandemi. Nah, meskipun sekarang sudah agak longgar, tapi teman-teman tetap waspada ya, karena COVID itu masih ada. Sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel Novi Sulastri dengan cara like, subscribe, and share biar saya semakin semangat bikin videonya. Mengingat BI checking ini sangat penting sekali, apalagi teman-teman yang akan melakukan pengajuan kredit, khususnya pengambilan KPR. Nah, karena sekarang kita membutuhkan banget nih yang namanya kepemilikan rumah. Meskipun ya ada beberapa teman-teman semua yang mampu untuk membeli secara cash. Tapi di sini tips yang sangat penting ini akan saya share kepada teman-teman semua agar BI checking teman-teman tetap aman. Seperti apa sih tipsnya? Yang pertama, ketahui fasilitas kredit yang teman-teman sedang jalani. Karena misalnya teman-teman saat ini sedang dalam proses cicilan atau misalnya kredit, teman-teman harus mengetahui fasilitas kredit yang sedang teman-teman jalani, seperti mekanismenya serta caranya. Jadi jangan sampai teman-teman begitu saja melakukan pengajuan kredit tapi tidak tahu mekanisme dan cara dari kredit tersebut, yang akhirnya nanti teman-teman menyesal. Ternyata kredit teman-teman ini mempengaruhi buruknya nilai kolektabilitas dari BI checking teman-teman. Yang kedua, membayar cicilan atau angsuran sebelum jatuh tempo. Kenapa pembayaran angsuran atau kredit ini sebelum jatuh tempo? Karena teman-teman di video saya sebelumnya, ketika teman-teman membayarkan cicilan setelah jatuh tempo, maka nilai kolektabilitas dari teman-teman akan berpengaruh ya, mengalami perubahan atau misalnya nilainya menjadi jelek. Nah, ini penting sekali ketika teman-teman dalam proses pengajuan kredit, alangkah lebih baiknya teman-teman membayarkan angsurannya sebelum jatuh tempo agar nilai kolektabilitasnya tetap baik. Nah, misalnya nih teman-teman sedang melakukan pengajuan kredit rumah, tanggal jatuh temponya biasanya di tanggal 7. Nah, teman-teman lebih baik membayarkannya di sebelum tanggal 7 tersebut agar nanti teman-teman tidak lewat dari jatuh tempo. Nah, yang ketiga, tahu batasan menggunakan limit. Contohnya yaitu kartu kredit nih. Teman-teman yang memiliki kartu kredit misalnya diberikan limit 10 juta. Nah, bebas aja sih teman-teman mau menghabiskan limit tersebut untuk proses kebutuhan teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya ketika limit tersebut teman-teman gunakan hanya untuk 30% saja. Karena untuk menjaga nanti ketika teman-teman akan melakukan pengajuan kredit kembali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Poin selanjutnya yaitu menyimpan bukti transaksi dan mengawasi laporan. Nah, kadang kita juga suka lupa atau misalnya ketika sudah selesai membayar angsuran, bukti struknya disimpan begitu saja atau tidak dirawat. Nah, nanti kita lupa nih, kita akan membayar angsuran keberapa karena tidak ada bukti struk sebelumnya. Atau bisa jadi ketika di proses pengajuan kredit ternyata ada kesalahan pencatatan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, alangkah lebih baiknya teman-teman juga menyimpan bukti-bukti pembayaran agar bisa di-double check untuk mengetahui nih progres pembayaran dari cicilan atau angsuran teman-teman. Yang terakhir yaitu mengambil atau pengajuan kredit sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan bayar. Nah, ini teman-teman harus kita pertimbangkan juga ketika teman-teman akan melakukan kredit apapun. Jangan karena gengsi teman-teman ketika tidak butuh lantas melakukan pengajuan kredit. Misalnya teman-teman untuk saat ini teman-teman belum butuh melakukan pengajuan kredit mobil karena masih ada kendaraan roda 2
untuk akses pergi bekerja misalnya, karena jarak dari rumah ke tempat kerja bisa ditempuh oleh kendaraan roda 2. Nah, bisa dipertimbangkan untuk belum bisa melakukan pengajuan karena mungkin kemampuan bayarnya juga belum sampai ke pengajuan kredit mobil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai akhirnya menimbulkan masalah baru bagi teman-teman yang akhirnya menimbulkan masalah kredit macet atau gagal bayar. Performa ini harus dijaga karena nanti suatu saat misalnya teman-teman akan melakukan pengajuan apalagi KPR, teman-teman harus menjadi pertimbangan. Resikonya nanti ketika teman-teman akan melakukan KPR rumah subsidi, tentunya teman-teman akan ditolak oleh bank. Nah, seperti itu ya tips agar menjaga BI Checking tetap aman. Apapun jenis pengajuan kreditnya, teman-teman harus tahu dulu nih SOP dari pemberi kredit tersebut. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.